Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhati dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Pada video praktikum kali ini saya akan membahas mengenai konsep dan pengujian spanning tree protocol atau STP pada perangkat Cisco. Sebelum masuk ke tahap konfigurasi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengapa STP sangat penting dalam jaringan berbasis switch, bagaimana STP mencegah terjadinya loop, serta bagaimana pemilihan route band dilakukan secara otomatis berdasarkan grid ID. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi STP sebelumnya dan fokus pada hasil. Lalu pengujian proses pemilihan jalur serta perilaku port setelah STP memilih topologi aktif. Oke, langsung saja kita ke bagian topologinya dulu. Nah, baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan langkah awal dulu dalam pembuatan topologi serta menunjukkan bagaimana spanning tree protokol atau dalam praktik kali ini SME-TI3 ini bekerja secara otomatis untuk mencegah terjadinya looping pada jaringan. Langsung saja, yang pertama itu di sini saya menambahkan dua switch. Nah, kita ke bagian device-nya dulu. Switch. Oh, ini switch-nya. Nah, di sini saya menggunakan switch-nya itu versi 2960. Nah, kita di sini menggunakan switch-nya itu dua switch. Nah, di dalam area ke dalam area kerja. Nah, karena menambahkan dua switch ini di dalam area kerja nih, area kerjanya. Lalu di sini setelah itu saya mengganti nama dengan kedua switch itu agar mudah dipahami. Nah, di sini saya ganti dulu switch 2. Di sini switch 1. Oke, sudah. Nah, di sini sudah. Nah, lalu di sini sudah. Switch yang pertama itu di sini saya sudah memberi nama switch 1 dan switch kedua itu saya memberi nama switch 2. Dan selanjutnya ini saya menambahkan dua PC. Nah, di sini saya menambahkan dua PC. 1 2. Lalu di sini sudah menambahkan, kemudian saya di sini mengubah nama PC-nya. Nah, PC-nya itu di sini ada PC 2 dan di sini ada PC 1. Sudah, lalu di sini sudah mengganti nama PC-nya. Nah, lalu di sini menyesuaikan agar tidak terjadi duplikasi nama ya. Setelah itu proses tersebut setelah selesai. Nah, di sini topologi pun siap untuk dihubungkan. Nah, di sini saya mulai dengan menghubungkan kedua switch itu menggunakan jalur fisik. Nah, jalur fisik yang pertama itu di sini menggunakan kabelan. Kita menyambungkan nih. Nah, yang jalur pertama itu fast internetnya itu 0101 ke 01. Nah, yang bagian kedua, jalur kedua itu sama, kita sambungkan ke switch. Nah, itu fast internetnya itu 02 ke 02. Nah, dengan demikian ini terjadi dua link fisik yang aktif antara switch 1 dan switch 2. Setelah itu saya menghubungkan switch 1 ke PC 1 dan switch 2 ke PC 2. Kita menyambungkan menggunakan kabelan. Nah, ini kan switch 1 ke switch 1, switch 2 ke switch 2. Nah, di sini sudah terhubung. Lalu di sini kita setelah itu seluruh perangkat terhubung. Nah, di sini saya melanjutkan dengan mengkonfigurasi alamat IP pada kedua PC. Nah, pada PC pertama itu saya memberi IP address-nya, lalu
kita masuk dulu ke bagian PC-nya, lalu ke desktop, lalu kita IP konfigurasinya kita menggunakan 192.168.1.1. Nah, di sini kita tidak menggunakan gateway karena kedua PC itu berada dalam satu subnet. Lalu kita sudah. Nah, di sini lalu kita ke bagian PC kedua. Sama ini tadi kan kita PC 1 itu menggunakan 1.1, yang kedua itu 1.2. 198.168.1.2. Oke. Oh, tidak. Salah, 198.168.1.2. Nah, oke, sudah. Nah, di sini kita sama itu tidak menggunakan gateway ya. Lalu pada video ini sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa SMET ini secara default sudah aktif pada switch Cisco-nya. Hal ini dapat langsung kita lihat pada topologi. Di sini pada switch 2 terdapat interface 02, FA-nya itu adalah 02. Pada switch 2 nih, FA-nya 02 pada switch 2 dan di sini dengan jalur di blok berkomunikasi antar perangkat, tetapi di sini berjalan normal tanpa terjadi broadcast loop-nya. Sebagai pembuktian, di sini saya melakukan penguji ping dari PC 1 menuju PC 2. Nah, coba kita ping PC 1, kita ping dulu. Kita masuk ke command di from, kita ping 192.168 192.168.1.2. Nah, di sini berhasil ya kita mengeping. Kok tidak mau? Coba kita request lagi. Salah pasti. Coba kita ping ke bagian PC 2, ke PC 1. Itu berhasil tidak? Ini mengirim paketnya. Kita ke bagian command di from, kita mengeping 192.168.1.2. Tidak valid ya. Coba sebentar. Ini kenapa dia pingnya tidak berhasil? Ini kenapa tidak berhasil pingnya? Coba ping dari command prompt juga pasti ini sukses. Tidak berhasil. Coba kita bagi banding tree itu 192.168.1.2. Oh, coba kita ulangin lagi. 192.168.1.2. kita enter. Ping 192.168.1.2. kita enter. Request timeout. Ini dia tidak mau. Kenapa? Kok dia tidak mau ya?
Oke, Coba yang kita ke itu, bagian ini sudah kita nggak perlu berhasil. gateway ya, karena nantinya Tadi lain yang aktif. Penting banget ya. Warna orange ini artinya dia di blok. Jadi interface Van 02 di switch itu akan berhasil. Di sini saya kirimkan dari PC1 ke PC2. coba kita kirim paket pakai ini. PC1 ke PC2 dia sukses tidak? Invalid. Coba kita lagi PC1 ke PC2. Invalid. Ini kenapa dia tidak terhubung? Ping. Coba kita ke IP-nya sama 191.168.1.1. Ini kita ke bagian pingnya. Di situ di sini kita menggunakan di sini adalah satu. Oh, ini pantesan salah, typo ya guys. Nah di sini tadi typo ya. Coba kita ulangin lagi, kita ping coba kita ping dulu. Kita masuk ke command di from. Nah kita ping 192.168.1.2. kita enter. Ping, oke, ping 192.168.1.2. kita enter. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba kita mengirim paket ke PC1 dan PC2. Nah, hasilnya itu sukses. Coba kita ping lagi PC2 ke PC1. Nah, itu sukses. Nah, oke, sudah selesai kita mengeping. Nah, di sini kita tadi sudah mengeping ya. Lalu di sini sukses. Nah, di sini kesimpulannya itu meskipun kita belum melakukan konfigurasi tambahan apapun, SMETI3 ini sudah aktif dan secara otomatis dan mampu menjaga jaringan agar tetap stabil tanpa mengalami looping. Pada tahap berikutnya itu kita akan mematikan SMETI3-nya itu pada kedua switch untuk melihat bagaimana looping dapat terjadi secara langsung, dan demonstrasi tersebut di situ akan saya tunjukkan pada video selanjutnya. Pada bagian ini kita akan melakukan praktik untuk melihat bagaimana looping dapat terjadi di dalam jaringan ketika spinning tree protokol STP-nya ini, atau dalam praktikum ini disebut sebagai SMETI3. Itu dimatikan pada kedua switch. Tujuannya dari pengujian ini adalah agar kita dapat memahami secara langsung dampak looping dan mengapa STP sangat penting dalam topologi jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur. Nah, sebelumnya ketika STP masih aktif, salah satu port otomatis berada pada kondisi blocking sehingga looping tidak terjadi. Namun, sekarang saya akan memastikan STP pada switch 1 dan switch 2 untuk menunjukkan bagaimana kondisi jaringan berubah ketika perlindungan tersebut tidak ada. Setelah STP dimatikan, kedua link fisik antara switch akan aktif secara bersama. Pada kondisi inilah looping mulai terjadi. Looping biasanya ditandai dengan beberapa gejala seperti terjadi broadcast yang berulang tanpa henti, indikator LAN pada port menyala sangat cepat, jaringan menjadi sangat lambat atau bahkan tidak dapat digunakan. Perintah seperti ping tidak akan memberikan respon karena paket terus berputar dalam looping.
Nah, untuk melihat efeknya secara langsung saya melakukan pengujian ping dari PC 1 menuju PC 2. Setelah STP dimatikan, paket tidak lagi dapat mencapai tujuan karena terjebak dalam loop pada layar. Nah, Anda akan melihat bahwa ping terus request timeout, menandakan bahwa jaringan sudah tidak berfungsi dengan normal. Nah, selain itu, jika kita memperhatikan animasi pada topologi ini, Anda akan melihat paket broadcast berputar bolak-balik tanpa henti melalui kedua jalur yang tersedia. Nah, ini ciri paling jelas dari looping jaringan. Nah, melalui praktik ini kita dapat memahami bahwa tanpa STP, jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur fisik akan sangat rentan terhadap broadcast, roam, dan kerusakan total jaringan. Karena itu, STP menjadi salah satu fitur paling penting dalam dunia switching. Pada bagian berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana mengaktifkan kembali STP dan memastikan jaringan kembali stabil. Kita juga akan membahas mode-mode lain yang ada pada STP dan bagaimana masing-masing mode bekerja dengan mencegah terjadinya looping. Nah, di sini selanjutnya akan mempraktekkan. Nah, di sini sudah ada ya topologinya. Nah, kita masuk ke bagian switch 1. Kita masuk ke bagian CLI-nya. Nah, di bagian ini kita akan masukkan dulu enable-nya. Lalu di sini kita konfigurasi T. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan Saya peringatkan bahwa jangan kenyataan di pekerjaan. Perhatikan. Nah, kita masukkan spanning. Nah, kita masukkan no spanning 3 F1 VLAN 1. Kita enter. Nah, sudah di sini Bahwa sekarang lalu kita coba praktekkan masuk ini lagi di PC 1. Kita coba praktekkan dan kita coba lihat bagaimana looping itu terjadi. Namun sebelum itu, kita harus menghapus ARP tabel di PC 1 dan PC 2. Begitu juga dengan MAC address tabel pada switch 1 dan switch 2. Jadi kalau kita lihat di sini di PC 1, kita cek ARP-A. Di sini kita suruh kita mengecek dulu ARP yang di PC satunya itu. Nah, di bagian sini kita suruh mengecek ARP-nya, ARP. Maka nanti ini di PC 1 ARP paket yang nggak akan ada loop. ARP paket ARP. Kita enter. Nah, internet IP address-nya itu adalah 192.68.12 dan di sini physical address-nya itu 000A F342.743 dan tipenya itu dynamic. Looping. Jadi looping itu terjadi di F01 yaitu saya tabel. Nah, di sini kita disuruh kembali lagi di switch. Nah, di sini kita akan mengecek itu menggunakan atau melihat itu menggunakan dosho MAC address tabel. Kita enter. Nah, di sini kelihatan kita menggunakan PC tadi kan FA01 dan FA02.
Perhatikan dia banyak sekali. Oke, ini kita clear. Kemudian di switch 2 kita show dulu. Tadi ke bagian mana sih? Clear. Jadi do clear Mac. Oh, kita yang switch ini ya. Do clear MAC address. MAC address apa nih? Aduh, MAC address table. MAC address table. Lalu Kita coba show lagi. do show MAC address table lagi. Do show Nah, di sini Oke, harusnya- perhatikan dia ada satu. Ini dia Vanon harusnya ada satu ya. 1, yaitu saya rasa ini adalah MAC address dari switch 2. Nggak apa-apa. Kemudian di switch 2 kita show dulu. Coba kita ke switch 2. Ke CLI-nya kita enable add config, kita enter. Kita no spamming 3 VLAN 1. Lalu kita do show MAC address table. Nah, di sini satu ya. Coba kita ke bagian sininya. Kita ulangi lagi, do show MAC address tabel. Kok dua ya? Harusnya kan satu. Nah, sudah di sini sudah running. Oke, ini kita clear. MAC address. Coba kita harusnya dua ya. Coba kita clear. Do clear MAC address tabel. Address table. Kita show lagi. Kita do show lagi. Do show MAC address table. Nah, di sini dua. Nah, di sini dua ya. Di switch 1 juga dua. Dan di switch duanya tuh ada dua. Oke, sudah. Jadi kita akan lihat menggunakan, nggak apa-apa, abaikan aja nggak apa-apa. Kemudian di PC 2 ARP -A. Coba kita di PC 2. Kita ARP lagi. PC 2 kita ARP -A, kita enter. Nah, di sini adalah internet addressnya itu 192.168.11. Physical addressnya itu adalah 0090.2b80.11.11.70. IP-nya itu dinamik. Coba kita masuk tadi. Tuh. 0972B. Coba di sini 9. Oh, beda kok beda ya? Coba bagian di sini 975. Oh, beda ya. Oke, sudah. Dia ada, kita hapus dulu. Kita cek lagi kosong. Nah, sekarang sudah selesai.
coba ARPD kita cek. ARPD ARP min D, lalu ARP min A. Nah, kosong ya, no ARP, enter. Nah, sudah, lalu kita akan masuk Oke, kosong ya. Sekarang dari PC 2. Oke, kosong ya. Sekarang kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Kita menggunakan ini. Coba kita mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Kita menggunakan apa nih? Coba sebentar. Jadi kita akan lihat menggunakan simulation. Ini kita menggunakan simulation. Nah, di sini kita akan melihat. Tuh. Kita akan melihat ya. Oke. Di sini kita bisa delete dulu. Ini adalah paket ping yang sebelumnya ya. Saya delete dulu. Sudah seperti ini. ARP paket terlebih. Saya delete dulu. Sudah seperti ini. Kita cek lagi ARP-nya apakah ada. Coba kita mengecek ke bagian ini ARP-nya, ARP min A. Coba kita ARP min D, ARP min A. Nah, tidak ada. Oke, kosong ya. Sekarang kita coba kirimkan paket dari. Coba di sini kita mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Coba kita hentikan dulu. Di PC 1 ke PC 2. Di sini kita bisa lihat bahwa PC 1 mengirimkan ICMP sebenarnya. Coba kita ke bagian PC 1. Nah, ini ARP-nya. Oh, PC 1 itu. Oke, sudah. Tapi karena PC 1 belum tahu MAC address dari PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan ARP paket terlebih dahulu. PC 1. Nah, di sini kelihatan ya itu IP ARP paketnya itu 192.168 nih. IP addressnya itu 192.168.2. Nah, ini mengirim paket ke PC yang kedua. Oke, sudah kelihatan. Paketnya akan dikirimkan ke switch 1. Jadi dari PC 1 ke switch 1. Perhatikan di sini ketika coba kita switch 1 ke PC 1. Nah, tuh jalan dia. Tuh jalan-jalannya. Nah, sudah di sini. Coba kita buka. Nih, tuh. Coba bentar. Coba kita bagian ini. Nah, tuh sudah kelihatan ya nih. Ini mengirimkan ARP paket. Nah, ini layer 2, ini layer 2 nih mengirim paket ke PC 2 nih. Ini yang fase 3-nya. Nih. Oke, sudah.
Sini sudah ya. Itulah kenapa di awal tadi, ini kalau teman-teman perhatikan ada blink ya, warnanya nggak nyala hidup lagi. Ini kalau saya, jadi tidak akan Nah, ini tadi sudah ya kita melihat ARP-nya. Coba kita nih. Misalnya dari switch 1 ke isi 1. Tuh, ini kan dia jalan. Tuh. Jalan. Tuh, kelihatan dari sini nih. Oh, dia lagi ini error. Coba kita ulangin lagi. Coba sabar. Kita menunggu. Ya, kenapa nih? Kok tidak berjalan? Coba kita hentikan dulu. Loading ya guys. Loh, ininya kemana? Dia loading. Kok hilang ya? Oke, cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, di sini pada bagian yang keempat ini saya akan menjelaskan membuat topologi spanning tree protocol atau STP menggunakan 3 switch, serta bagaimana STP menentukan root, branch, dan memblok jalur random-nya untuk mencegah terjadi null looping. Nah, yang bagian ini kita di sini yang pertama itu tadi error ya. Jadi kita sudah membuat tapi error. Coba kita buat lagi sini 3 buah. Nah, di sini ada yang pertama itu saya menambahkan 3 buah switch. Nah, di sini sudah menambahkan 3 buah switch. Nah, lalu di sini kemudian itu memberikan nama-nama masing-masing perangkat agar lebih mudah dikenali. Nah, di sini saya mengganti nama. Ini adalah switch 3, switch 2, dan switch 1. Nah, di sini lalu sudah menambahkan mengganti nama switch 1, switch 2, switch 3 ini. Setelah itu semua perangkat tersedia. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menghubungkan ketiga sehingga membuat topologi segitiga dan yang merupakan salah satu contoh topologinya yang paling berpotensi mengalami looping. Nah, di sini saya menghubungkan setiap switch itu menggunakan port FA internet sebagai berikutnya. Nah, di sini saya menggunakan switch 1 Nah, di sini kita menggunakan kabelan. Nah, di sini kita menggunakan kabelan berwarna oranye. Nah, di sini switch 1 terhubung ke switch 2. Lalu
switch 2 terhubung ke switch 3. Nah, lalu switch 3 terhubung ke switch 1. Nah, itu kembali ke switch 1 ya. Nah, ini dengan demikian ini terbentuklah 3 jalur fisik yang semuanya saling terhubung satu sama lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, jika STP tidak berjalan, nah looping akan terjadi pada seluruh jalur karena terdapat beberapa jalur rendun yang memungkinkan frame berputar dengan henti. Nah, di sini setelah koneksi selesai, STP ini secara otomatis mulai bekerja. Nah, proses yang pertama itu yang dilakukan STP adalah menentukan root brand, yaitu switch pusat yang menjadi acuan dalam seluruh perhitungan jalur. Nah, root brand dipilih berdasarkan brand ID dengan nilai yang paling rendah. Dalam simulasi ini, switch 1 terpilih sebagai root brand karena memiliki nilai brand priority dan alamat MAC yang paling rendah dibandingkan dua switch lainnya. Nah, coba kita lihat tutornya. Nah, tadi di sini sudah. Nah, lalu di sini ketika root brand telah ditentukan, nah STP kemudian memilih jalur mana yang harus tetap aktif dan jalur mana yang harus diblokir untuk mencegah looping. Nah, pada topologi 3 switch ini seperti STP akan tetap mengaktifkan 2 jalur utama. Nah, sementara itu satu jalur rendunnya akan tetap dalam kondisi blocking. Nah, di situ prot yang berbeda dalam blocking state tidak akan meneruskan frame data, tetapi tetap menerima informasi STP sehingga dapat diaktifkan kembali jika diperlukan. Nah, di sini jika diperhatikan pada tampilan perangkat ini, salah satu port pada switch 3 itu berwarna oranye. Nih. Tuh, berwarna oranye ya. Nih, berwarna oranye. Nah, lalu menandakan bahwa port tersebut berada pada kondisi blocking. Inilah hasil kerja STP yang bertujuan memastikan bahwa hanya terdapat satu jalur logis pada jaringan meskipun secara fisik terdapat banyak jalur. Nah, dengan mekanisme ini, jaringan tetap stabil dan bebas dari broadcast loop sekaligus tetap menyediakan redundancy-nya. Jika salah satu dari 2 jalur utama terputus, STP secara otomatis akan mengaktifkan port yang sebelumnya berada dalam kondisi blocking, sehingga aliran data tetap dapat berjalan tanpa harus dikonfigurasi ulang secara manual. Nah, pada tahap berikutnya itu saya akan menunjukkan bagaimana STP merespon apabila salah satu kabel utama dilepas dan bagaimana jalur yang sebelumnya diblokir akan langsung aktif mengaktifkan jalur yang terputus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, pada bagian kelima ini saya akan menjelaskan teori dasar mengenai bagaimana spanning tree protokol atau STP ini menentukan port mana yang harus berada dalam kondisi blocking. Pemahaman teori ini sangat penting karena proses penentuan blocking port bukan dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan perhitungan tertentu yang sudah ditetapkan dalam mekanisme STP. Nah, proses penentuan blocking ini perlu dimulai dari setelah STP berhasil menentukan root brand. Root brand adalah switch yang memiliki brand ID paling rendah dan seluruh jalur dalam jaringan kemudian dihitung dari menuju root brand. Setelah root brand ini dipilih, STP melakukan evaluasi terhadap setelah switch lainnya itu untuk menentukan bahwa
menentukan port mana yang disebut root port. Root port ini merupakan port pada suatu switch yang memiliki jalur tercepat atau biaya. Nah, di sini paling rendah itu menunjukkan root breadth, dan port yang terpilih itu sebagai root port itu akan selalu berada dalam kondisi forwarding karena berfungsi sebagai jalur utama menunjukkan pusat jaringan. Nah, selanjutnya ini STP menentukan desain port pada setiap segmen jaringan. Desain port ini adalah port yang dipilih untuk meneruskan frame pada sebuah link tertentu. Ini sama seperti root port, desain port juga selalu berada dalam suatu forwarding. Port dipilih berdasarkan perhitungan biaya dan port ID ini, sehingga hanya satu desain port yang diizinkan aktif pada setiap segmen jaringan. Nah, setelah root port ini desain ditentukan, STP ini baru melakukan langkah terakhir, yaitu menentukan port yang harus masuk ke status blocking. Blocking port ini adalah blocking yang tidak diperlukan dalam jalur logis STP dan berfungsi untuk mencegah terjadinya looping. Port ini tetap menerima informasi STP atau BPDU namun tidak meneruskan frame data. Coba kita di sini. Ini kebalik harusnya. Kenapa ya dibuat kayak gitu? Oke, coba. Spanning tree. Karena dengan 13 nanti root port itu adalah kembali Ini cuma penjelasan. Nah, setelah root port dan desain port ditentukan, STP baru melakukan langkah terakhir, yaitu menentukan port mana yang harus masuk ke status blocking. Blocking port adalah port yang tidak diperlukan dalam jalur logis STP dan fungsi untuk mencegah terjadinya looping. Nah, port ini tetap menerima informasi STP atau BPDU namun tidak menuliskan frame data. Nah, beberapa faktor yang digunakan STP dalam menentukan port yang mana harus diblokir, di sini ada path cost, yaitu biaya jalur. Menentukan root brand, jalur dengan biaya tertinggi lebih berpotensi diblokir. Nah, bridge ID ini yaitu identitas switch. Jika dua jalur memiliki biaya yang sama, maka switch dengan brand ID lebih tinggi cenderung memiliki port yang diblokir. Nah, yang ketiga itu ada port ID, digunakan sebagai pembandingan terakhir jika semua parameter lainnya identik. Nah, dengan kata lain, port yang dipilih ini untuk diblokir adalah port yang tidak memberikan jalur tercepat, bukan root port dan bukan desain port. Proses ini memastikan bahwa hanya ada satu jalur logis aktif di dalam jaringan, meskipun secara fisik terdapat banyak jalur redundan. Nah, melalui teori ini kita dapat melihat bahwa keputusan STP sangat sistematis dan dapat dipredikat. STP ini tidak memiliki port secara acak, melainkan berdasarkan perhitungan dan terstruktur sehingga jaringan tetap stabil dan bebas dari looping. Pada bagian selanjutnya itu kita akan melihat bagaimana teori ini diterapkan pada simulasi yang melibatkan 3 switch, sehingga teman-teman dapat memahami bagaimana STP menentukan port yang diblokir secara praktis dan bukan hanya secara konsep. Oke, baik. Itu tadi pembahasan dan praktik mengenai cara kerja STP dalam mencegah terjadinya looping dan pada jaringan. Mulai dari pengujian langsung, kondisi looping, analisis topologi 2 switch,
hingga menerapkan STP pada topologi yang lebih kompleks dengan 3 suite ini. Pada video ini kita sudah melihat bagaimana looping bisa terjadi ketika STP dimatikan dan bagaimana hal tersebut menyebabkan jaringan menjadi tidak stabil karena adanya Broadstrom. Melalui pengujian tersebut, kita dapat memahami mengapa STP merupakan protokol yang sangat penting dalam jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur. Kita juga telah membangun topologi STP dengan 2 suite, lalu melanjutkan ke topologi 3 suite untuk melihat proses pemilihan route brand, menentukan route port dan descent port, serta bagaimana suite menentukan port mana yang harus diblok untuk memutuskan jalur redundannya dan pencegahan terjadinya loop. Selain itu, kita juga telah membahas teori penentuan blocking port, termasuk bagaimana STP menggunakan parameter seperti breadth ID, path cost, serta aturan prioritas lainnya untuk menentukan port mana yang telah aktif dan port ini mana yang akan masuk ke status blocking. Terima kasih sudah mengikuti seluruh proses praktik sampai selesai, dan di sini saya ingin meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi, dan saya masih terus belajar dan berusaha memahami lebih dalam mengenai konsep-konsep dasar dan mekanisme kerja STP. Semoga pembahasan dan praktik ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman ketika melakukan konfigurasi, analisis, ataupun jaringan yang berkaitan dengan Spinning Tree Protocol atau STP, khususnya pada topologi yang memiliki jalur redundan. Oke, cukup. Sampai jumpa di video praktik berikutnya. Dan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.